Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Harinto, dengan NPM 2411010038. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan topologi jaringan dua kelas atau dua kelas IP yang berbeda, agar si handphone yang menggunakan wireless ini terhubung dengan server yang ada di sini dengan uh, kelas IP yang berbeda. Yang di sini adalah 192.168.1.1, kemudian yang di sini 10.10.10.1. Bagaimana caranya? Oke, di sini ada tiga server. Yang pertama ada server DNS, kedua ada dua server website ya, ada mobilecomputing.com dan 3ti2.net. Nah, untuk di server masing-masing di sini saya sudah mendefault gateway-nya. Untuk yang di sebelah kiri, scoop sebelah kiri ini default gateway-nya kita setting di 192.168.1.1. Nah, untuk di servernya yang pertama di sini mobile computing saya kasih IP address 1.2, kemudian subnetnya 255, default gateway-nya 1.1, dan DNS servernya ini kita arahkan ke server yang ada di DNS, yaitu IP server DNS ini 1.3. 1.3 ya. Ini IP servernya 1.3. Nah, untuk konfigurasinya di DNS kita ke service dan kita ke DNS kita on kan. Kemudian kita ketikkan nama 3ti2.net dan addressnya kita arahkan kepada IP servernya. Kalau untuk di 3ti2.net nih 1.4, kemudian mobile computing 1.2. Dan untuk 1.3 itu ada di DNS servernya. Kemudian untuk PC-PC yang di bawah ini kita tinggal masukkan saja IP lanjutannya titik 5, titik 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi secara logika kita bisa mengakses server tersebut melalui komputer ini. Jadi kita bisa mengetikkan IP-nya dan juga kita bisa mengetikkan domainnya. Kita ketikkan dulu IP-nya. Saya mau manggil IP mobile computing, berarti IP mobile computing 192.168.1.2 dan koneksi terhubung ke mobile computing. Gimana kalau kita manggil dengan nama domain? Kita ketik saja mobilecomputing.com. Oke, koneksi juga tetap terhubung ya. Tetap terhubung. Kita coba lagi dengan 3ti2.net ini. Jadi seolah kita ada dua website. Jadi ini website utama dari mata kuliah ini, kemudian ini ada website dari kelasnya. Jadi ini sudah terhubung dengan komputer-komputer yang ada di bawah. Nah, bagaimana caranya menghubungkan server tersebut agar bisa diakses dengan menggunakan smartphone via wireless? Di sini kita menjembatani sebuah router ya. Nah, di router ini kita setting untuk konfigurasinya di sini FA ya. Biasa kita panggilnya FA 0/0 itu di sini kan ini kabel satu ini sini nih. Berarti dia mengarahkan 1.1 atau mengarahkan internet ke scoop sebelah kiri. Sedangkan F 0/1 ini dia 10.10.10.0.1 dia mengarahkan ke sini. Setelah itu kita ke service yang RIP. Nah, kita ke service yang RIP. Di sini sudah kita masukkan network address-nya. Yang pertama 10.10.10 itu dia munculnya 10.0.0.0 karena tidak bisa 10.10.10.1 itu dia nggak bisa di Cisco ini. Kalau saya ketikkan 10 sorry, ini saya edit ya 10.10.10.1 atau titik 0. Oke, kita coba.
Tuh, dia akan mengganti langsung ke 10.0.0.0 karena dia tidak bisa. Oke, karena ini simulasi, jadi kita akan tetap mengikuti apa yang ada di Cisco. Jadi yang IP yang diberikan adalah 10.0.0 karena di sini IP-nya 1.0 berarti tidak masalah. Karena yang di sebelah sebelah sini kan default gateway-nya 1.1. Setelah itu karena kita sudah mengetahui nih IP-nya yang diberikan oleh routing IP dari router ini 10.0.0, mari kita uh, mendelegasikan lagi internetnya melalui switch dan kelima komputer. Kemudian ini kita ke access point wireless router. Jadi di access point wireless router ini kita konfigurasi juga. Oke, konfigurasinya seperti ini. Kita memakai static IP ya. Untuk internet IP address-nya ini kita tambahkan IP dari si wireless router ini. Jadi kan tadi udah 1.0 ya. Di sini saya menggunakan 1.2 karena default gateway-nya pasti 10.0.0.1. Kenapa titik 1 bukan titik 0? Karena IP yang titik 0 itu adalah IP routingannya atau IP root atau remote lah ya. IP remote dari scope sebelah. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu. Jadi kita tetap menggunakan default gateway dari titik 1 sama seperti ini, sama seperti di scope yang ini. Routing IP-nya kan 192.168.1.0, tetapi default gateway-nya tetap 1.1. Jadi sama seperti ini juga, default gateway-nya 10.0.0.1. Nah, untuk DNS servernya ini kita arahkan ke IP yang ada di DNS server. IP DNS server tadi 192.168.1.3. Nah, untuk IP address-nya karena di sini dia menggunakan wireless router ya, berarti dia tetap menggunakan kelas C. Nah, di sini dia start mulai dari 0.1 otomatis IP address ya. Jangan kalian ganti di sini 1.0 karena ini akan menabrak dari scope ini. Kenapa? Karena ini kelasnya atau sudah beda ya. Nih dia nggak bisa. Jadi dia harus 0.1 biar IP itu tidak nabrak, tidak terjadi interferensi atau lempar-lemparan internet. Nah, seperti itu. Ini sudah kita enable kan. Ini tetap di titik 0 aja. Oke. Jika sudah, di sini saya tidak menggunakan SSID, jadi dia langsung automatic aja. Nah, otomatis aja, jadi kita langsung aja ke konfigurasi si handphone. Nah, di handphone ini saya menggunakan DHCP. Kita juga bisa pakai static. DHCP ini dia akan mengambil IP. DHCP kan otomatis ya, dia akan mengambil IP dari si wireless router ini. Nah, kalau kita sudah mengsettingnya, dia akan otomatis gabung di, bentar kita cek configuration. Nah, ini dia akan otomatis gabung di kelas IP yang diberikan si wireless router tadi. Kan kelas IP yang diberikan adalah 192.168.0.1. Itu IP default dari si wireless router ini. Kemudian ketika dia mendelegasikan internetnya kepada handphone melalui DHCP, otomatis dia ini ya, dia langsung mendapatkan IP secara otomatis yaitu 0.2. Kemudian default gateway-nya tetap 0.1 dan DNS servernya itu 192.168.1.3 yang langsung mengarahkan ke sini. Karena di sini kita sudah setting di wireless router ini, kita sudah setting untuk DNS servernya ini. Jadi dia langsung otomatis. Jadi internet IP address-nya itu dia ke sini, terus default gateway-nya dia ke sini. Jadi secara otomatis si wireless ini minta ke routingan IP ini, bro, gue mau masuk ke tetangga lu dong. Nah, si router ini kan kasih, yaudah nih lu pakai ini kelas IP gua, subnet kelas IP gua yang kelas di IP-nya kan 10.0 dia berikan. Nah, setelah dia berikan 10.0, si router ini langsung ke menggunakan IP-nya. Si router menggunakan IP dia sendiri atau 10.1 itu IP default si router wireless router ini kayak gitu guys. Nah,
Nah, ini nih yang buat DHCP itu seperti ini. Tapi ini harus statik ya, tidak bisa DHCP. Kenapa tidak bisa DHCP? Karena ya error. Kalau kalau kita DHCP kita tidak bisa mengatur routingan dari sebelah sini. Oke, kita sudah terhubung. Di sini saya tidak memasukkan SSID-nya atau memasukkan internetnya. Kita langsung saja buka web browsernya. Oke, karena ini routingan, jadi di simulasi pastinya dia akan ada sedikit interferensi ya, atau sedikit ketidakresponan dari sebuah website tersebut sebentar. Karena kemarin sudah saya coba, dia membutuhkan waktu yang ini. Jadi kalau saya tes kemarin menggunakan PC di sini, dia langsung kebuka. Tapi kalau saya menggunakan handphone dia tidak langsung kebuka, harus ada waktu tunggunya gitu ya. Oke, di sini saya akan ketikkan mobilecomputing.com. Ini menggunakan DHCP. Si handphone ini menggunakan DHCP dan akses ke sini. Oke, ini masih agak ini ya. Kita coba lagi. Nah, koneksi terhubung. Di sini saya menggunakan smartphone ya. Ingat di sini saya menggunakan smartphone. Jadi dia sudah berhasil routing ke mobile computing. Coba kita routing ke 3ti2, coba 3ti2.net. Dan juga berhasil masuk ke website satunya. Gimana kalau kita ngeping salah satu dari komputer yang ada di bawah sini? Oke, kita ping, kita masuk ke terminal, kita coba ping. Karena di sini 1.5 berarti kita ping 192.168.1.5. Nah, kita ping. Oke. Seperti biasa ini namanya handphone, terminalnya emang kayak gini ya. Di command prompt guys, di command prompt bukan di terminal. Jadi kita ping 192.168.1.1.5. Oke, pingin apakah berhasil? Request timeout. Kenapa request timeout? Karena tidak diroutingin ya, tidak bisa. Ya kalian bayangin, masa wireless ini dia langsung bisa terhubung ke komputer? Karena ini tidak diroutingin. Di sini kita routingin hanya ke ini, hanya ke servernya aja di sini. Hanya ke DNS servernya. Jadi secara logika si dua website ini masuk ke DNS server, kemudian diroutingin ke sini agar bisa diakses seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.